Halo, selamat datang di channel Alur Story. Pada kali ini kita akan membahas alur cerita lanjutan dari part sebelumnya novel dan manga Hazure wa Kuno, Joutei Ijo Skill, The Saikyo ni Nata Ore ga Subete wo Jurin Surumade volume kedua. Semoga pada pembahasan ini teman-teman suka pada alur ceritanya ya, yuk like dan subscribe channel Alur Story. Terima kasih. Setelah berhasil keluar dari reruntuhan pembuangan, Mimori Touka memulai chapter baru dalam perjalanannya. Chapter ini dibuka dengan Mimori yang merenungkan tentang arti kebebasan yang baru saja dia rasakan setelah berhasil melarikan diri dari tempat yang mengerikan itu. Meskipun reruntuhan pembuangan adalah neraka, tempat itu juga memberinya kesempatan untuk menemukan jati dirinya yang sejati. Dia merasa bebas untuk pertama kalinya, mampu membuat keputusan sendiri tanpa memikirkan pendapat orang lain. Setelah membersihkan dirinya di sungai, Mimori memutuskan untuk menuju ke kota terdekat, Mills. Dalam perjalanan, dia teringat pada seorang gadis yang dia temui di hutan sebelumnya, tetapi memilih untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut dan fokus pada tujuannya. Setibanya di kota Mills, Mimori dihadapkan pada penjaga gerbang yang curiga karena melihat wajah baru. Namun, dengan sikap tenang dan jawaban yang diplomatis, Mimori berhasil masuk ke kota tanpa menimbulkan kecurigaan lebih lanjut. Di dalam kota, Mimori mulai mencari penginapan untuk beristirahat dan menyusun rencana berikutnya. Setelah menimbang beberapa pilihan, dia memilih penginapan yang menengah dan cukup nyaman. Di sana, Mimori mencoba untuk tidak menarik terlalu banyak perhatian, mengingat bahwa kota tersebut sedang dipenuhi oleh tentara bayaran yang datang untuk membersihkan reruntuhan. Saat berada di penginapan, Mimori membersihkan dirinya dan mengganti pakaiannya sebelum turun ke ruang makan untuk makan malam. Sambil makan, dia mendengarkan pembicaraan orang-orang di sekitar, berusaha mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi di kota itu dan tentang reruntuhan yang sedang dibersihkan. Melalui percakapan yang dia dengar, Mimori mengetahui bahwa ada sebuah reruntuhan di kota Mills yang baru-baru ini ditemukan lantai baru di dalamnya. Hal ini menarik perhatian banyak tentara bayaran yang berharap untuk menemukan harta karun dan mendapatkan kekayaan. Salah satu topik yang menarik perhatian Mimori adalah adanya rumor tentang seorang peri tinggi yang sedang dicari-cari karena telah melarikan diri. Rumor ini menarik minat banyak orang, termasuk tentara bayaran, karena hadiah besar yang ditawarkan bagi siapa saja yang berhasil menangkapnya. Setelah makan, Mimori memutuskan untuk mengunjungi reruntuhan tersebut dan memeriksa situasinya. Dia juga bertemu dengan seorang gadis bernama Miss Balukas, yang ternyata adalah orang yang sama yang dia temui sebelumnya di hutan. Miss, yang ternyata memiliki identitas rahasia, juga berada di kota itu untuk mencari penghasilan. Mimori dan Miss kemudian bekerja sama, dengan Miss membantu Mimori dalam membeli peralatan yang diperlukan untuk menjelajahi reruntuhan. Mimori bersiap-siap untuk menjelajahi reruntuhan Mills, di mana dia berharap dapat menemukan harta karun yang bisa membantunya dalam perjalanan berikutnya. Dia juga harus berhati-hati karena ada banyak tentara bayaran dan individu lain yang mencari hal yang sama, serta ancaman dari monster-monster yang mengintai di dalam reruntuhan. Mimori Touka yang bersiap-siap untuk menjelajahi reruntuhan Mills bersama dengan Miss Balukas. Namun, sebelum mereka benar-benar memulai eksplorasi, konflik baru mulai muncul. Dibuka dengan adegan di mana Mong, The Flash, Drogetty, seorang tentara bayaran yang sebelumnya mempermalukan dirinya di hadapan Miss di alun-alun kota, merencanakan balas dendam. Merasa terhina karena ditolak oleh Miss dan dipermalukan di depan orang banyak, Mong berencana untuk menyewa dua pria berotot untuk membantunya menangkap dan membunuh Miss. Dia memberikan instruksi kepada mereka untuk menangkap Miss hidup-hidup, sehingga mereka bisa bersenang-senang sebelum membunuhnya, sambil memastikan dia menyesal telah mempermalukannya. Sementara itu, Miss, yang tampaknya menyadari bahaya yang mengintainya, tetap waspada namun tenang. Meskipun dia tidak menunjukkan ketakutan secara eksplisit, dia tahu bahwa banyak tentara bayaran di kota itu mungkin menjadi ancaman baginya, terutama karena identitas aslinya yang dia sembunyikan dengan baik. Dalam perjalanan mereka menuju reruntuhan, Mimori dan Miss mulai berbicara lebih terbuka satu sama lain. Miss mengungkapkan sedikit tentang latar belakangnya, meskipun dia tetap menjaga banyak hal secara rahasia. Sementara itu, Mimori, yang masih menggunakan nama samaran Hatiskol, juga menjaga banyak hal tentang dirinya tetap tersembunyi.
Mereka berdua tampak saling memahami bahwa mereka masing-masing memiliki alasan untuk merahasiakan identitas mereka yang sebenarnya. Di reruntuhan, suasana menjadi semakin tegang ketika Mimori dan Mist mulai menjelajahi lantai yang lebih dalam. Mereka menyadari bahwa reruntuhan ini jauh lebih berbahaya daripada yang terlihat, dengan banyak monster yang siap menyerang kapan saja. Selain itu, adanya rumor tentang artefak kuno bernama Piala Mata Naga, yang dianggap sebagai harta karun yang hilang, membuat banyak tentara bayaran dan penjelajah tertarik untuk datang ke reruntuhan ini. Namun, ancaman terbesar bagi Mist bukanlah monster di dalam reruntuhan, melainkan Mong dan dua anteknya yang terus mengincar nyawanya. Mereka mengikuti jejak Mist dengan niat buruk dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Saat mereka menjelajahi reruntuhan, Mimori menunjukkan kemampuan bertarungnya yang cerdik, menggunakan sihir efek statusnya dengan efisien untuk mengalahkan monster-monster yang mereka temui. Mist juga terbukti sebagai petarung yang tangguh, meskipun dia lebih sering menggunakan kecerdasannya untuk menghindari konflik langsung. Ketika mereka semakin dalam ke dalam reruntuhan, mereka berdua mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh di sini. Atmosfer menjadi semakin menekan, dan mereka bisa merasakan bahwa mereka diawasi. Meskipun mereka belum menyadari bahaya dari Mong dan antek-anteknya, insting mereka mengatakan bahwa ada ancaman yang lebih besar yang mengintai di bayang-bayang. Melanjutkan kisah Mimori Touka dan Mist Balukas saat mereka menjelajahi reruntuhan Mills lebih dalam lagi. Ketegangan semakin meningkat saat mereka menyadari bahwa ancaman yang mereka hadapi bukan hanya monster di dalam reruntuhan, tetapi juga manusia yang memiliki niat jahat. Di dalam reruntuhan, Mimori dan Mist menemukan berbagai jebakan dan monster yang semakin sulit dihadapi. Namun, dengan kecerdikan dan kerjasama, mereka berhasil mengatasi setiap rintangan yang muncul. Mist, yang semakin menunjukkan keahliannya dalam bertarung dan strategi, mulai menarik perhatian Mimori lebih dalam. Dia mulai merasa bahwa Mist mungkin memiliki latar belakang yang jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan. Sementara itu, Mong, The Flash Drogetti dan dua anteknya semakin dekat dengan mereka. Mong sangat terobsesi untuk membalas dendam kepada Mist, dan dia siap melakukan apa saja untuk mencapainya. Ketika mereka akhirnya mengejar Mimori dan Mist di salah satu bagian reruntuhan yang lebih gelap, ketegangan memuncak. Pertemuan antara Mimori, Mist, dan kelompok Mong terjadi di ruang sempit yang dipenuhi reruntuhan. Mong mencoba menyerang Mist dengan cara yang licik, tetapi Mist dengan cepat bereaksi, menunjukkan bahwa dia siap untuk segala kemungkinan. Pertarungan sengit pun terjadi, dengan Mimori dan Mist yang harus bertarung melawan Mong dan dua anak buahnya. Dalam pertarungan ini, Mimori menunjukkan kemampuan bertarungnya yang luar biasa, menggunakan sihir efek status untuk melumpuhkan dan meracuni lawan-lawannya. Mist, di sisi lain, menggunakan pedangnya dengan mahir, menangkis serangan dan melancarkan serangan balik yang mematikan. Namun, Mong dan anak buahnya bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Mereka berpengalaman dalam pertempuran dan tahu bagaimana cara bertahan hidup di lingkungan yang keras seperti reruntuhan ini. Pertarungan menjadi semakin intens ketika kedua belah pihak saling menyerang dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Di tengah-tengah pertarungan, kebenaran tentang identitas Mist mulai terungkap. Salah satu antek Mong mengenali Mist sebagai seseorang yang mereka dengar dalam rumor sebelumnya, bukan hanya seorang petualang biasa, tetapi seorang yang memiliki hubungan dengan kerajaan elf yang kuat. Ini menjelaskan mengapa Mist sangat berharga bagi mereka dan mengapa dia berusaha keras untuk menyembunyikan identitasnya. Pada akhirnya, Mimori dan Mist berhasil mengalahkan Mong dan anak buahnya, meskipun dengan susah payah. Mong, yang terluka parah, mencoba melarikan diri, tetapi dia akhirnya mati di tangan Mist, yang memastikan bahwa dia tidak akan menjadi ancaman lagi. Setelah pertarungan selesai, Mimori dan Mist melanjutkan perjalanan mereka lebih dalam ke dalam reruntuhan, tetapi sekarang dengan pemahaman yang lebih dalam satu sama lain. Meskipun mereka tidak banyak bicara setelah pertarungan itu, ada rasa saling menghargai dan kepercayaan yang mulai tumbuh di antara mereka. Diakhiri dengan Mimori dan Mist yang mencapai bagian baru dari reruntuhan yang belum pernah mereka jelajahi sebelumnya. Mereka bersiap untuk menghadapi tantangan baru yang mungkin akan jauh lebih besar dari apapun yang telah mereka hadapi sejauh ini.